Umat yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah kelima dengan mengambil saat hening sejenak. Umat yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersekutu bersama dalam ibadah Minggu Prapaskah yang kelima ini. Dengan segala kelemahan dan pergumulan yang kita rasakan, marilah kita datang ke hadirat-Nya dengan mengingat betapa hanya karena anugerah Allah di dalam karya penebusannya, kita dapat hidup saat ini. Dan mari bersama kita renungkan indahnya cara Tuhan mengasihi kita. Dengan berdiri, mari kita agungkan namanya. Bersama-sama marilah kita dasarkan peribadahan kita dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah Minggu Prapaskah 5 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
kasih Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Di dalam kehidupan ini, banyak sekali hal-hal yang dapat menarik kita untuk mengejar hal-hal kedagingan. Dalam mewujudkan apa yang kita inginkan, seringkali kita sebagai manusia menjadi tidak setia dan tidak taat pada kehendak Allah. Tarikan dunia semakin kuat dan menggoda kita hingga mudah terjatuh. Namun ada Dia yang tidak pernah lelah menghampiri kita. Dia yang penuh dengan kasih, yang memberikan anugerah kehidupan kita melalui penebusannya yang tiada ternilai di kayu salib. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar murah kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar murah kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih atas cinta-Mu yang begitu besar bagi kami. Berulang kali kami mengaku dosa di hadapan-Mu, namun berulang kali pula kami jatuh di dalam dosa yang sama. Ampuni kami ya Tuhan, yang masih mudah tergoda dengan tarikan dunia ini dan sering mengabaikan-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu menyerahkan tubuh, roh,
dan jiwa kami seutuhnya menjadi milik-Mu, agar kami dapat mengalami perjumpaan dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihimu, percayaku, ikuti Dia terus. Aku berserah, kepadamu Juru Selamat, aku berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Dikasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anak-Mu. Aku Jemaat diundang untuk berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa dengan bersungguh-sungguh dan berjanji untuk hidup dalam pertobatan, marilah kita berdiri dan menerima berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tubuhku tertindih dosa oleh manusia.
Tiba saatnya untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ketika kami merasakan bahwa Engkau begitu mencintai kami. Engkau menganggap kami begitu berharga di matamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan biarkanlah Engkau yang melayakkan kami. Engkau yang memberkati kami supaya dalam pemberitaan firman ini, Engkau ya Roh Kudus yang menuntun menguasai kami dimanapun kami berada. Biarkanlah kami boleh mengarahkan setiap hati, pikiran, dan sanubari kami hanya kepada bibir Allah yang hendak bersabda kepada setiap kami. Bersabdalah ya Kristus Yesus, Tuhan dan Guru kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil di minggu ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pada pasal yang ke-12, ayat 20 hingga ayat yang ke-33. Yohanes 12 ayat 20 hingga ayat yang ke-33, yang demikian bunyi firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca firman Tuhan, mendengarkannya, dan yang memelihara dalam kehidupan hari demi hari. Hosana. Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan dengan sebuah judul yang sangat menarik, yakni ditarik oleh anugerahnya. Ditarik itu berarti memang ada yang menarik begitu. Dan kita akan merenungkannya lebih dalam, akan tetapi saya akan melontarkan satu pertanyaan. Mari kita mencoba berpikir atau mencoba merasakannya terlebih begitu ya. Bagaimana jika ada orang yang kita kasihi ngomong kepada kita kalau dia sebentar lagi akan mati. Aku ini sebentar lagi akan mati gitu. Apa yang akan kita pikirkan atau mungkin apa yang akan kita rasakan?
Saya yakin ada beragam respon, tapi salah satunya begini, "Hus, kamu tuh ngomong apa toh?" begitu. Enggak boleh ngomong begitu, ucapan adalah doa begitu. Jangan ngawur kalau ngomong, udah pikirannya yang positif-positif saja gitu. Selain itu respon, tapi kita juga khawatir, ini ada apa sih begitu. Padahal sejatinya kita tahu bahwa kematian itu hal yang pasti di dunia ini. Orang hidup pasti mati. Akan tetapi ada perasaan berat ataupun keberatan kalau membicarakan soal kematian, bahwa sebentar lagi meninggal, bahwa sebentar lagi akan pulang ke rumah Bapa gitu. Ya rasanya abot, berat Bapak Ibu. Akan tetapi teks pada hari ini sedang berbicara tentang Yesus yang memberitakan kematiannya. Kita coba bayangkan murid-muridnya dulu yang sangat dekat, murid-muridnya yang sangat intim begitu, kemana-mana mengikut Yesus, lalu kemudian Yesus ngomong bahwa dia akan mati dan caranya dengan cara yang tidak semestinya ataupun tidak sesuai harapan mereka gitu. Kenapa? Karena dijelaskan dalam teks yang sedang mengikut Yesus bukan hanya murid-muridnya, tapi juga orang Yunani. Orang Yunani itu adalah orang yang sangat haus, sangat kelaparan dengan yang namanya kebijaksanaan atau ilmu atau pengetahuan. Itu orang Yunani. Jadi kalau orang Yahudi itu hobinya bercerita, kalau orang Yunani itu hobinya bermain dengan pikiran gitu. Dan itulah mengapa mereka kagum dengan sosok Yesus, karena Yesus mengeluarkan narasi-narasi yang tidak pada umumnya. Akan tetapi Yesus pada saat ini sedang berbicara tentang kematiannya sendiri. Itulah kenapa pada saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, yakni ketika Yesus sudah mulai lebih dalam dan serius merenungi perjalanan yang akan segera dimasukinya, di mana dia akan segera masuk ke Yerusalem, dia akan dieluk-elukan di minggu depan begitu ya, pada peristiwa Minggu Palma begitu. Dia akan memasuki jalur itu, jalur Via Dolorosa, dan justru Yesus mengatakan telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Ini menjadi sebuah tanda yang begitu menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Ini menjadi sebuah hal yang patut untuk kita renungkan bersama-sama. Kita perhatikan Yohanes 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus mengandaikan kematiannya dengan gandum yang harus jatuh ke tanah, atau lebih tepatnya satu biji gandum yang harus jatuh ke tanah. Nah, mari kita berpikir dengan gaya pikir orang Yahudi. Oke, sama-sama tanaman, orang Indonesia adalah negeri agraris, iya, kita akrab dengan biji-bijian, dengan beras, dengan padi begitu. Harus jatuh untuk menjadi benih yang baru. Akan tetapi apakah punya makna yang lebih dalam? Nah, ini kira-kira gambarnya demikian. Ada gambar tanah yang bawah ini ya, kemudian yang atasnya itu ya ini di atas tanah ya, kayak langitnya gitu ya. Ada sebuah dua ekstrim yang berbeda antara hitam dan putih ini. Nah, orang Yahudi itu percaya yang dinamakan Sheol ataupun dunia orang mati atau tempat orang berdosa akan dihukum pada akhirnya nanti, itu tepatnya di bumi, di bawah. Karena mereka waktu itu belum percaya ataupun belum ada ilmu pengetahuan yang mengatakan bumi itu bulat. Jadi datar, sehingga di bawah ini Sheol. Jadi neraka, dunia orang mati, Sheol itu di bawah. Nah, Syamayim atau surga itu letaknya di atas. Itulah kenapa ada persamaan kata antara langit dan surga menggunakan bahasa yang Syamayim. Jadi ketika Yesus tadi yang kira-kira ada di atas tanah, ada di atas Sheol tadi, di atas permukaan tadi, dia harus jatuh turun, dia harus jatuh ke dalam Sheol ataupun dunia orang mati. Kenapa? Karena disitulah letak manusia. Karena disitulah letak semua manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang tidak bisa merengkuh keselamatannya sendiri. Seakan-akan mau ngelunjak ke atas, mengupayakan dengan segala cara, tidak bisa. Dan untuk itulah Yesus sebagai sang biji gandum, dia harus jatuh.
Dia harus masuk ke dalam dunia orang mati. Dia harus turun ke dalam dunia orang mati untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari segala keberdosaannya. Dari sini kita bisa memahami begitu ya makna kalimat Yesus dalam Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi sang biji gandum itu dijatuh sedalam-dalamnya menuju tanah untuk merengkuh manusia yang berdosa. Dan di sana dia akan memberikan keselamatan, dia akan memberikan terang daripada gelap yang telah melanda kehidupan manusia. Seperti yang digambar ini ya, post tenebras lux itu adalah kayak semboyannya gereja reformasi dulu. Jadi artinya mirip dengan tulisan dari R.A. Kartini. Jadi habis gelap terbitlah terang. Tapi kalau post tenebras lux ini habis gelap datanglah terang, atau aku melihat terang itu. Ini mau mengatakan bahwa sebelumnya ketika manusia dikungkung oleh dosa, sebelumnya ketika setiap kita Bapak Ibu Saudara dan saya itu hidup dalam jeratan dosa, kita tidak mampu melepaskan diri dari itu. Sekuat apapun kita mencoba, segigih apapun kita mengupayakan, hasilnya sia-sia. Karena untuk itulah dia yang tidak seharusnya mati, tidak seharusnya jatuh begitu. Dia harus jatuh untuk memberikan terang kepada setiap kita yang dahulu dikuasai oleh dosa. Nah, gambarnya begini ya, ditarik seakan-akan ditarik. Bahkan Yesus kayaknya bukan hanya narik begitu ya. Saya ingin mengkritisi temanya. Karena kalau temanya itu ditarik oleh anugerahnya, Yesus itu tidak hanya sekedar narik dari atas, Yesus itu nyemplung ke bawah. Baik gambarannya ditarik dari dalam tanah atau air, Yesus itu mau meresikokan dirinya nyemplung, jatuh ke dalam tanah ataupun ke dalam air, ke dalam dunia orang mati, Yesus turun. Itulah kenapa dalam pengakuan iman rasuli kita kan begitu. Turun dalam kerajaan maut atau dalam syahadat kalih welas itu dikatakan tumedak wonten ing teleng palimengan. Turun ke dalam kerajaan maut atau dunia orang mati. Alasannya satu, karena kasihnya yang begitu besar kepada setiap kita. Dan untuk itulah juga muncul semboyan-semboyan di gereja reformasi kira-kira setengah milenial tahun yang lalu begitu ya. Jadi 500 tahun yang lalu. Ada yang dikatakan sola gratia, hanya oleh karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Dari kata gratia, di situ kita mengenal kata gratis. Karena memang keselamatan dari Allah itu sifatnya gratis. Kalau masih bisa diupayakan oleh manusia, berarti keselamatan itu masih bisa dibeli. Tapi saking mahalnya, tidak ternilai, priceless itu. Sehingga dia harus menjatuhkan dirinya. Turun untuk memberikan keselamatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pertanyaannya kemudian ketika kita mengetahui kita ditarik oleh anugerahnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Tumbuh subur sebagai gandum-gandum, tentu iya. Tapi tidak selesai di situ. Yesus katakan dalam ayat yang ke-26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Nah, kalau Yesus itu ibaratnya juga sang biji gandum, kita juga di sana. Kalau Yesus turun, kita turun. Kira-kira begitu. Kalau Yesus jatuh, jatuh. Itulah kenapa saya tuliskan di sini, jatuhkanlah dirimu. Jatuhkanlah diri kita sedalam-dalamnya. Apa sih maknanya? Paling tidak ketika kita masuk dalam minggu Prapaskah yang kelima. Tinggal 1 minggu lagi kita akan masuk ke dalam minggu Palmarum, lalu kita akan masuk ke dalam Trihari Suci, mulai Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Marilah kita menjatuhkan diri kita, yang dimaksudkan adalah menjatuhkan segala ego-ego yang sampai saat ini melekat. Menjatuhkan segala apapun yang saat ini mengancam kita.
Mengancam itu tidak selalu hal yang menakutkan begitu ya. Ketika kita dibutakan oleh yang dinamakan materi, dibutakan oleh status, dibutakan oleh jabatan, dibutakan oleh seksualitas, dibutakan oleh lawan jenis. Marilah kita bersama-sama menjatuhkan diri kita untuk benar-benar mau mati, membunuh hal-hal yang memang tidak baik. Karena apa? Karena setelah kematian, Yesus memberikan kehidupan yang sejati. Dan Yesus katakan ketika sang gandum itu jatuh, dia akan menghasilkan banyak yang buah. Itu sistemnya otomatis. Kalau kita mau mati segala apapun yang tidak baik di hadapan Allah, segala sesuatu pasti akan ditambahkan olehnya. Dan biarkanlah di Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita boleh bersama-sama belajar bahwa cinta kasih Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kita bukan hanya untuk kita nikmati, akan tetapi untuk kita teladani, untuk kita boleh menjatuhkan diri. Marilah kita melihat apa yang harus kita jatuhkan, apa yang harus mati di antara banyak sifat dan karakter kita. Selamat Minggu Prapaskah yang kelima. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita menaikkan syafaat kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang menyapa, yang merengkuh, yang memelihara, yang mengasuh kami di dalam cinta kasih Tuhan Yesus, yang menuntun seluruh perjalanan kami dengan hikmat penyertaan ya Roh Kudus. Kami menghadap kehadirat-Mu untuk menghaturkan syafaat kami. Syafaat yang adalah kehidupan, kejujuran, pengharapan, ataupun mungkin juga sesuatu yang berat dalam kehidupan kami. Kami mengingat ya Tuhan, pada proses pandemi ini, pada masa-masa yang sulit ini, ya Tuhan, kami ingin berdoa kepadamu terkhusus untuk pemerintah Indonesia yang terus berupaya untuk menyebarluaskan dan melaksanakan vaksinasi untuk masyarakat Indonesia. Tahapan demi tahapan telah dilakukan. Kami percaya ya Tuhan, meskipun banyak berita-berita yang mungkin meragukan, berita-berita yang mungkin yang isinya hanya sekedar pesimis ataupun mungkin justru tidak mensupport, tetapi kami yakin dan percaya segala apapun yang diupayakan, ketika itu diupayakan untuk kebaikan rakyat, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang boleh menuntun segala prosesnya. Dan kami percaya segala sesuatu yang dikerjakan dengan niat yang baik, Tuhan yang memberkati. Ya Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk jemaat-Mu di tempat ini, di GKI Sepanjang, ataupun untuk siapapun, dimanapun kami berada, dari manapun kami berasal. Ya Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit ini, ajar kami tetap berharap kepada-Mu ya Tuhan, karena hanya Engkaulah yang mampu menarik kami dari segala kegelapan, kesusahan, kesulitan, ataupun juga segala kelemahan kami. Engkaulah yang merengkuh kami dengan cinta-Mu, bukan dengan kuat kuasa kami,
bukan karena kecakapan kami, akan tetapi hanya oleh karena anugerah-Mu semata, kami boleh Kau berikan keselamatan. Tetapi ajar kami ya Tuhan, untuk meneladan Engkau, untuk mau menjatuhkan diri kami, untuk menyambut masa raya Paskah, untuk boleh semakin memurnikan iman kami kepadamu, untuk semakin boleh mengupas sesuatu yang memang tak baik, untuk membuang segala sesuatu yang memang tak berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami ya Tuhan, ajarlah kami. Untuk setiap kami boleh semakin menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah ya Bapa, doa kami. Doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan seperti yang ada tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop, transfer ke rekening gereja, GKI Sepanjang, atau juga dapat melalui metode scan QR. Dimohon bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami berkesempatan untuk memberikan apa yang terbaik bagi kami Tuhan. Kiranya memuliakan nama-Mu dan kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini, terkhusus untuk GKI Sepanjang. Terima kasih Yesus atas berkat yang sudah Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Umat Tuhan yang terkasih, keselamatan yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah termahal yang telah kita terima. Mari pastikan bahwa kehidupan kita juga seturut dengan kehendak-Nya dan mencerminkan kualitas anugerah Tuhan itu. Ibarat abu yang mengotori cermin dan menghalangi pandangan mata kita, berupayalah hidup dalam kesungguhan, sehingga semakin hari semakin nyata dan tercermin
anugerah Kristus dalam hidup kita. Perubahan besar PKJ 239. Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bersama-sama marilah kita menerima berkat dari Allah. Kiranya anugerah Allah meneguhkanmu untuk hidup seturut kehendak-Nya, tangannya membimbingmu untuk menjadi rekan sekerjanya, dan cintanya mengobarkan semangatmu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, kini dan sampai selama-lamanya. Hosiana. Demikianlah ibadah Minggu Prapaskah yang kelima ini. Jemaat dimohon untuk bersaat teduh dan selamat hari Minggu.